Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan melaksanakan sebuah ibadah yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat besar pahalanya. Ibadah tersebut adalah penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Agar kesempurnaan ibadah ini bisa kita capai, maka kita perlu untuk memperhatikan beberapa hal-hal atau perkara-perkara yang disunnahkan atau dianjurkan bagi pelaku yang melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Ada beberapa perkara yang dianjurkan di dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini. Di antaranya adalah yang pertama, bagi orang yang ingin berkurban, jika telah memasuki bulan Zulhijjah, maka dianjurkan untuk tidak mengambil bagian tubuhnya seperti rambutnya atau bulunya, jangan memotong kukunya dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau pernah menyatakan, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min basharihi wala sya'rihi syai'un." Barang siapa yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, maka hendaklah ia tidak mengambil sesuatu dari rambutnya atau dari kulitnya sedikit pun. Apa hikmah di dalam perbuatan tersebut? Menurut para ulama, hikmahnya adalah agar orang yang berkurban tersebut memiliki jasad yang sempurna, tubuh yang sempurna ketika pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan. Sebagaimana yang dinyatakan atau yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha ketika beliau berkurban, maka Rasulullah mengatakan, "Fa innahu bi awwali qatrati damin yughfaru laki ma taqaddamat min dhunubiki." Karena sesungguhnya dengan tetesan darah pertama, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kelengkapan tubuh seseorang yang tidak diambil apapun bagian darinya adalah sebuah hal yang penting, hal yang penyempurna untuk memberikan pahala yang besar, pahala yang sempurna bagi pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Perkara kedua yang dianjurkan bagi seorang yang ingin berkurban adalah agar ia menyembelih hewan kurbannya sendiri jika ia mampu, meskipun ia adalah seorang perempuan. Tetapi jika tidak mampu melakukannya, maka tentu yang melakukannya adalah orang lain. Namun dalam keadaan ini, seorang yang berkurban tersebut sangat dianjurkan untuk menyaksikan langsung pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya tersebut. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha yang ingin berkurban. Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha." Wahai Fatimah, pergilah kepada hewan kurbanmu itu dan saksikanlah penyembelihannya. Oleh karena itulah dianjurkan bagi kita yang ingin menyembelih untuk menyaksikan langsung, karena ketika menyaksikan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pengampunan kepada diri kita. Begitu juga ketika kita menyembelih hewan kurban kita sendiri, maka dianjurkan ketika menyembelihnya untuk mengucapkan basmalah dan Allahu Akbar atau kalimatut takbir, yaitu dengan mengatakan Bismillahi wallahu Akbar. Dan dianjurkan juga sebagaimana diriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma untuk mengatakan Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini. Perbuatan ketiga yang dianjurkan bagi seorang yang berkurban adalah hendaknya ia memakan atau mencicipi sebagian daripada daging kurban yang ia sembelih. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban. Bahkan diriwayatkan beliau berkurban 100 ekor unta. Kemudian beliau mengambil atau memerintahkan kepada orang yang menyembelihnya untuk mengambil sebagian daging dari unta-unta yang beliau sembelih itu untuk beliau cicipi dan beliau makan, sehingga dia mendapatkan keberkahan dan tambahan pahala dari memakan dari hewan kurbannya tersebut. Jika
ingin mendapatkan yang paling afdol adalah memakan sebagian kecil saja dari hewan kurbannya tersebut dan kemudian sisanya disedekahkan kepada al-fuqara wal masakin. Namun boleh juga baginya untuk memakan sepertiga dari hewan kurbannya itu dan sisanya disedekahkan, atau yang sisanya yang 2/3, sepertiga dijadikan sebagai sedekah dan dibagikan kepada fuqara wal masakin, sementara yang sepertiga lainnya dijadikan sebagai hadiah. Nah, hadiah ini boleh diberikan kepada orang kaya seperti kenalannya atau seorang yang ia cintainya dan dia hormatinya, maka boleh juga menerima daripada hewan kurban tersebut. Nah, di sini penting bagi para panitia kurban, hendaknya ketika seseorang memberikan hewan kurbannya atau menitipkan hewan kurbannya kepada panitia seperti yang ada di Indonesia, di masjid-masjid dan di berbagai tempat, maka hendaknya panitia mengambilkan daging kurban bagi si pengurban itu dari hewan kurbannya sendiri. Jangan sampai ia diambilkan dari hewan kurban orang lain, karena memakan daging dari hewan kurbannya sendiri itu adalah bagian dari ibadah penyempurna dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut. Begitu juga jika hewan kurban ini merupakan penyembelihan hewan kurban yang sunnah, bukan yang wajib, maka orang kafir zimmi atau yang bukan muslim boleh menerima atau mencicipi daripada hewan kurbannya tersebut. Tetapi jika daging kurban itu berasal dari hewan kurban yang wajib seperti nazar atau ditentukan hewan tersebut atau yang diistilahkan para ulama dengan at-ta'yin, maka si pemilik kurban, yaitu yang berkurban, tidak boleh mencicipi hewan kurban tersebut. Juga tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir, karena ketika hewan kurban itu sudah menjadi nazar, maka sudah milik orang-orang miskin, atau dalam hal ini milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga si pengurban tidak boleh memakan daging hewan kurban tersebut, termasuk juga keluarganya tidak boleh mencicipi dari hewan kurban tersebut. Perbuatan sunnah keempat yang dianjurkan bagi seorang yang ingin berkurban adalah jika mampu maka lebih baik untuk menyembelih hewan kurban itu di rumah orang yang berkurban, sehingga keluarganya yang besar maupun yang kecil dapat menyaksikan penyembelihan itu. Begitu juga sehingga mereka dapat berdoa bersama-sama dan mendapatkan keberkahan dari penyembelihan hewan tersebut, sehingga ibadah tersebut menjadi sebuah syiar bagi keluarganya dan mendapatkan seluruh keluarga itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dianjurkan yang kelima adalah bagi seorang penguasa atau pemimpin untuk berkurban untuk masyarakatnya atau untuk rakyatnya. Misalnya seorang gubernur atau bahkan presiden, dia berkurban dan diatasnamakan kepada seluruh rakyatnya atau orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Hal itu sebagaimana diuraikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Kemudian beliau menyembelih seekor kambing, kemudian beliau berdoa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat-umat beliau yang mungkin pada tahun tersebut tidak sempat atau tidak mampu untuk menjalankan ibadah tersebut juga mendapatkan keberkahan dari kurban yang dilakukan oleh penguasa atas nama rakyatnya. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, perbuatan yang juga dianjurkan kepada orang yang ingin berkurban adalah hendaklah ia bersikap baik terhadap hewan kurbannya, baik sebelum penyembelihan maupun setelah penyembelihan. Di antaranya adalah memperlakukan hewan itu dengan baik-baik, memberi minum yang cukup sebelum disembelih, kemudian menajamkan pisau atau alat yang dipakai untuk menyembelihnya, dan jangan menajamkan pisau itu di hadapan hewan yang akan dikurbankan. Begitu juga ketika menyembelih seekor hewan, jangan sampai di hadapan hewan-hewan yang lain.
Dan masih banyak tentu saja tata cara atau adab-adab yang perlu diperhatikan ketika seorang itu menyembelih, yang perlu diperhatikan oleh orang yang melakukan penyembelihan hewan tersebut. Inilah beberapa perkara yang penting bagi kita untuk kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik, sehingga ibadah kurban yang kita laksanakan bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pengampunan dan seluruh dosa-dosa kita bisa dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini dan kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya dan pengampunan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahimakumullah, wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.